Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran walaupun secara daring. Untuk memulai pembelajaran kali ini, silahkan kalian berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke anak-anak, kali ini saya akan membahas tentang masih koordinat kartesius, tapi di bagian kedua yaitu posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu atau A, B. Jadi titik asal itu ditunjukkan dengan titik 0,0. Jadi ini namanya titik asal 0,0, berada di pusat, titik pusat. Kalau kemarin sudah belajar koordinat kartesius tentang cara menentukan titik, maka kali ini kita akan menentukan posisinya. Yang pertama, coba kalian perhatikan. Untuk posisi titik terhadap garis, posisi titik terhadap suatu titik. Sekarang kita lihat. Dari gambar 2.7, ini di buku siswa yang saya lampirkan ada di halaman 53, itu ada denah dari perkemahan. Yang tengah ini pos utamanya. Mula-mula pos utamanya dari tengah sini. Ini pos utama. Kemudian ada beberapa lokasi yang diberikan. Kemudian yang diminta kita menentukan posisinya, posisi dari tempat tersebut dari suatu titik lainnya. Coba kalau kalian lihat di tabel 2.3. Di tabel 2.3 di sini posisi tempat pada bidang kartesius. Tempatnya adalah perumahan. Perumahan ini perumahan. Pos utamanya 6,5 karena ini 6 jaraknya, ini 5. Jadi nulisnya 6,5. Titiknya atau koordinatnya 6,5. Kemudian pemakaman. Ini pemakaman. Koordinatnya adalah negatif 5, negatif 2. Dan seterusnya. Untuk perumahan, posisi terhadap tanah lapang yang tadinya 6,5 itu menjadi 10,2. Bagaimana mengetahuinya bisa menjadi 10,2? Coba kita lihat tanah lapang. Ini tanah lapang. Nah, tanah lapang itu koordinat titiknya adalah negatif 4,3. Jadi ini 3. Ya, negatif 4,3. Jadi tanah lapang negatif 4,3. Bagaimana bisa diperoleh titiknya menjadi 10,2? Karena perumahan ada di sini 6, kita hitung jaraknya. Dari tanah lapang, ini kan tanah lapang, ke perumahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jaraknya 10 ke kanan dari tanah lapang. Kemudian ke atasnya, karena ini tanah lapang berarti ke atas 1, 2. Sehingga 10 satuan ke atas, ke kanan, dan 2 satuan ke atas. Menuliskannya 10,2. Dengan pemakaman negatif 5, negatif 2. Sehingga posisinya menjadi
negatif 1, negatif 5. Kalau negatif menuliskannya, coba lihat perhatikan. Kalau negatif, yang ketika X-nya negatif, maka menuliskannya ke kiri. Kalau X-nya positif, ini X-nya positif, maka menuliskannya ke kanan. Itu bedanya ya. Kalau Y-nya positif, ini Y, dia positif ke atas. Kalau negatif, dia ke bawah. Jadi seolah-olah titik tanah lapang ini sebagai titik pusatnya, gitu. Bukan lagi pos utama, tapi titik pusatnya menjadi tanah lapang. Kalau dia dilihat atau kita ingin mengetahui posisinya terhadap tanah lapang. Kemudian bagaimana dengan kolam renang? Coba kita lihat. Kolam renang ada di, nah ini kolam. Negatif 3, negatif 3. Negatif 3, negatif 3. Titik kolam renangnya adalah negatif 3, negatif 3. Jadi ini kolam renang negatif 3, negatif 3. Perumahan terhadap kolam renang itu menjadi 9,8. Kita hitung kolam renang terhadap perumahan terhadap kolam renang, berarti dari kolam renang kita hitung ke perumahan. Ini akan menunjukkan jaraknya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini. Nah, kita ulang. Dari kolam renang sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 jaraknya. Kemudian ke atas kan? Ke atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 9,8. Itu cara pertama untuk menentukan tempat atau posisi titik terhadap titik tertentu. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua adalah, coba kalian perhatikan. Jika kalian perhatikan, kita ke perumahan tadi, 6,5 menjadi 10,2. Ini dari 6,5 terhadap negatif 4,3 karena terhadap tanah lapang dan terhadap tanah lapang. Jadi untuk menentukannya supaya menjadi 10,2 itu dari 6 dikurangi negatif 4 karena ini negatif itu menjadi 10. Kemudian 5 dikurangi 3 itu sama dengan 2. Jadi koordinatnya menjadi 10,2. Sekarang lihat perumahan terhadap kolam renang. Di 6,5 terhadap negatif 3, negatif 3. Nah, lihat ya. 6 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 9. Karena ini tandanya jadi tambah ya. Ini kalau begini jadi tambah. Kemudian 5 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 8. Sehingga koordinatnya adalah 9,8. Kita coba ke yang pos 1. Pos 1 2,5 terhadap tanah lapang. Tanah lapang negatif 3,4. Di sini kita lihat. Pos 1. Jadi 2,5 terhadap negatif 4,3. Jadi 2 dikurangi negatif 4
itu sama dengan 6. 5 dikurangi 3 itu sama dengan 2. Sehingga koordinatnya adalah 6,2. 6,2. Nah, itu cara yang kedua. Jadi boleh kalian menghitung satu persatu. Menghitung seperti yang tadi satu persatu. Atau dengan cara mengurangkan. Begitu ya anak-anak ya. Bagaimana? Cukup jelas? Coba kita lanjut ke soal berikutnya. Posisi, kalau kalian lihat ini, perumahan terhadap tenda. Jadi tendanya 2,0, rumahnya 6,5. Berarti kan 6,5 terhadap 2,0. Berarti 6 dikurangi 2 itu 4. Kemudian 5 dikurangi 2 itu 3. Jadi 4 karena positif jadi ke kanan. Kemudian ini salah nih, harusnya 3 ini. Oh maaf, ini 0 ya, salah saya. Harusnya 0, ini 5. Nah, ini 5. Jadi benar. 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Oke. Nah, ini harusnya 0. Ya. Kemudian perumahan terhadap pos 1. Ini kan tanda 1, tadi ini terhadap pos 1. Jadi 6,5 terhadap 2,5. Jadi 6 dikurangi 2 itu 4. 5 dikurangi 5 itu 0. Jadi 4,0. Sekarang lihat hutan dengan tenda. Jadi nanti negatif 8 dikurangi 2 jadi negatif 10. Kemudian 5 kurangi 0, 5. Karena negatif nanti menuliskannya 10 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas ya, karena positif. Gitu. Coba kita lihat lagi posisi ini. Posisi pos 1 terhadap tenda. Berarti 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Karena ini 2. Ini juga 2. Kemudian 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Jadi 0 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Gitu. Bagaimana? Sudah cukup jelas cara menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Itu ya nak ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di grup kita yang ada di Telegram maupun WA. Baik, sekarang kita akan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu sejajar, ini sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Kapan dikatakan sejajar, kapan dikatakan tegak lurus, dan kapan dikatakan berpotongan. Lihat, perhatikan. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, berarti ini sumbu X. Nah, ini sumbu X. Garis yang sejajar dengan sumbu X, berarti jarak ke sumbu X itu sama. Yaitu L1. L1 ini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga pasti jaraknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika jaraknya sama, maka kedua garis dikatakan sejajar. Kalau tidak sama, sudah pasti tidak sejajar. Maka yang sejajar adalah L1, L2, L3, L4 terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y, yaitu M1, ini M1, M2, M3, M4. Ini sumbu Y-nya. Sumbu Y yang tegak, sumbu X yang mendatar.
Kemudian kapan dikatakan dia saling tegak lurus? Kalau tegak lurus itu dia membentuk sudut siku-siku. Jadi yang terhadap sumbu X ketika tegak lurus terhadap sumbu X yaitu M1, karena ini X-nya berarti dia tegak lurus itu begini, membentuk siku-siku. M1, M2, M3, M4. Terhadap sumbu Y berarti L1, L2, L3, dan L4. Jadi kata kunci tegak lurus itu adalah seperti yang sudah dipelajari di kelas 7, tegak lurus itu membentuk siku-siku. Jadi membentuk siku-siku. Siku-siku berarti sudut 90 derajat. Kemudian yang ketiga, ada kata-kata memotong atau berpotongan. Nah, ketika berpotongan berarti dia tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Tegak lurus itu berpotongan. Tegak lurus itu berpotongan, tapi syaratnya dia harus membentuk siku. Itu namanya tegak lurus. Gitu ya, Nak ya. Bagaimana? Cukup jelas? Oke, sekarang kalian perhatikan contoh 2.1. Sini ada, gambarlah garis L yang melalui titik A, 3,-5 yang tidak sejajar, berarti nggak boleh sejajar nanti ya, jaraknya nggak boleh sama dengan sumbu X, dan tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Jadi mula-mula kita buat dulu titiknya di sini. Titiknya -3, -5. Titiknya 3, -5. Karena dia tidak sejajar, berarti nggak boleh begini. Nggak boleh lurus. Ini salah. Ini juga salah, nggak boleh. Ini salah. Jadi nggak boleh lurus ke atas melalui A, -5 dan lurus mendatar melalui 3,-5. Karena apa? Nanti akan sejajar. Perintahnya kan nggak boleh sejajar. Berarti garisnya boleh bagaimana? Boleh begini. Terserah. Yang penting dia tidak sejajar. Boleh begini. Banyak sekali garis yang bisa dibentuk. Catatannya dia tidak sejajar. Itu ya, Nak ya. Sekarang coba perhatikan contoh berikut. Diketahui L1 melalui titik 1,0. Berarti ini. Nih. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 1,0. L2-nya 3,0. L3-nya 6,0. Yang ini 10,0 L4-nya. Jadi kalau kalian perhatikan titik pada sumbu X itu dimulai dari angka 1, 3, 6, 10. Ini akan membentuk deret nih. Selisihnya 2, selisihnya 3, selisihnya 4. Berarti ke sini selisihnya berapa? 5. Yaitu 15,0. Ke sini lagi selisihnya 6, 21,0 dan seterusnya. Ini kan L1. L1, L2, L3. Oh, maaf, bukan L ya. X1. Karena ini koordinat X1, X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah ke 10. Ya, hitung saja sampai 10. Setelah 21 berarti tambahkan dari 21 itu berarti karena tadi habis tambah 6 bertambah 7 menjadi 28. Tambah 8 menjadi 36. Berarti ini 7, 8,
10. Dia bisa 8 berarti tambah 9, 45. Sehingga koordinat L10-nya adalah 45,6. Baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian bisa bertanya di forum diskusi kita di WA maupun Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.